Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina shaqiyyan wa la mahruma. Anta waliyyuna qabilut tawbah wa ghafirudz dzambil 'azim. Waghfir li wa lana wa sa'iril muslimina wal muslimat innaka anta arhamur rahimin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, jamaah syukur muliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita puji Allah masih memberikan nikmat karunia yang tidak terhingga, dan kita yakin kenikmatan itu pasti beragam. Mungkin ada satu dua di antara kita mendapatkan nikmat A, sedangkan yang lain mendapatkan nikmat B, sehingga nikmat beragam ini mampu kita rasakan dan kita syukuri juga dengan cara yang beragam. Kita berharap kepada Allah supaya kita menjadi abdan syakur, hambanya yang pandai pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat salam kita bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau qudwah kita, teladan kita, yang kita yakini tidak ada makhluk yang Allah ciptakan menyamai beliau. Jangankan menyamai secara keseluruhan, secara fisik pun tidak. Menunjukkan bahwa beliau adalah makhluk istimewa yang pernah Allah tempatkan di muka bumi, membawa risalah, membawa ajaran yang walhamdulillah risalah dan ajaran itu ada dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin kita tidak pernah minta, tapi Allah kasih. Kita di antara bagian umat muslimin, orang-orang yang diberkahi oleh Allah, diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. Berharap kita kepada Allah kiranya di dunia kita menjadi hamba-hambanya yang baik, pun di kehidupan akhirat juga kita menjadi hamba-hambanya yang baik, sehingga pantas ditempatkan di tempat yang baik. Jemaah subuh muliakan oleh Allah. Ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Khalid. Khalid seorang pemuda Mekah. Dia termasuk di antara anak orang kaya Mekah. Ayahnya bernama Sa'id, orang kaya dan pejabat besar Mekah. Suatu malam Khalid tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat neraka jahanam yang menyala-nyala, panas bukan main. Dia lihat siksanya neraka luar biasa sadisnya, pedihnya, seram. Ternyata Khalid tidak sendirian. Di dekatnya ada ayahnya, Sa'id. Apa yang terjadi? Apakah ayahnya menolong Sa'id, menolong Khalid yang ada di pinggir neraka jahanam, atau malah mendorongnya? Hari itu Khalid menyaksikan bahwa ayahnya mencoba menariknya, ditarik oleh ayahnya supaya Khalid semakin dekat ke dalam neraka. Ditarik, semakin dekat. Khalid meronta, melawan ayahnya. Dia lawan. Tapi dia kalah tenaga. Terseret terus. Sehingga di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah datang.
Lalu Rasulullah memegang tubuhnya Khalid dengan kedua tangan Nabi. Dipegang oleh Nabi, ditarik oleh Nabi jauh dari ayahnya. Dan selamatlah Khalid dari neraka yang menyala-nyala tadi. Setelah bangun pagi-pagi, dia berangkat ke rumah Abu Bakar. Dia ceritakan mimpinya. Dijawab oleh Abu Bakar, ma aradallahu bika illa khair. Tidak ada yang diinginkan oleh Allah bagimu wahai Khalid kecuali kebaikan. Itu adalah petunjuk dari Allah bahwa Muhammadlah yang akan menyelamatkanmu dari neraka. Singkat kisah, Abu Bakar membawa Khalid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah dia ceritakan mimpinya, dia ucapkanlah kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aslama Khalid. Khalid pun menjadi Islam. Dia mendapatkan hidayah datang lewat mimpi, petunjuk. Dan hebatnya, baru saja dia Islam, akidahnya sudah kuat, kokoh akidahnya. Baru saja Islam, disebutkan dia khamisu khamsah, orang yang kelima Islam, atau sadisul sittah, atau orang yang keenam. Kalau tidak orang kelima, orang keenam. Masya Allah. Jadi orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun, sangat amat awal masuk Islam. Lalu Khalid pulang ke rumahnya, dan informasi keislamannya ini diketahui oleh ayahnya. Masya Allah. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Islam ya sudah, ya itu kan hakmu, kamu sudah dewasa, silakan Islam. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Marah ayahnya, panggil Khalid. Dua orang saudaranya disuruh manggil. Dibawalah Khalid, dihadapkan kepada ayahnya. Asabi anta, kamu sudah murtad ya dari ajaran nenek moyang. Sobi itu murtad dari ajaran nenek moyang, menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalid, ma sabi itu, aku tidak murtad, walakin aslamtu, tapi aku Islam, bukan sabi. Masya Allah. Jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan istilah sabi oleh orang Quraisy. Ada cemoohannya. Jadi ucapan ini ucapan merendahkan. Kata Khalid, aku tidak sabi, bal aslamtu, tapi aku Islam. Masya Allah. Dipaksa oleh ayahnya, kembalilah kamu ke ajaran. Tidak. Ini adalah keyakinan. Dia ceritakan mimpinya bahwa dia melihat ayahlah yang mendorongku, menarikku ke dalam neraka, dan Muhammadlah yang menarikku jauh dari neraka. Tidak, aku tidak akan pernah tinggalkan ajaran Muhammad. Dipukullah Khalid, berdarah-darah, hampir patah tulangnya. Tetap Khalid katakan tidak akan kembali. Sekali Islam, selamanya akan tetap Islam. Masya Allah. Dikurung Khalid 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, plus sama sekali. Tetap Khalid katakan tidak akan kutinggalkan ajaran Muhammad. Hari keempat datanglah 2 orang saudaranya tadi, membawa makanan, bawa minuman. Khalid, kalau kamu, ini kesempatan terakhirmu, kalau kamu mau, inilah kesempatan terakhirmu. Kesempatan terakhir. Masya Allah. Supaya kamu selamat, supaya kamu makan, supaya kamu minum. Kata Khalid, dah, aku udah butuh makan kayak begitu. Aku udah butuh. Biar aku mati di sini. Yang penting Islam tuh, aku sudah Islam. Masya Allah. Ternyata Khalid keislamannya kokoh. Entah bagaimana caranya Khalid bin Sa'id bisa keluar dari kurungan yang dibuat oleh ayahnya. Kemudian Khalid bin Sa'id kabur hijrah menuju Habsyah, dan dia 7 tahun di Habsyah tidak pulang-pulang sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah di Madinah, dan di Madinah kaum muslimin sudah memenangkan peperangan dengan Bani Nadir, orang Yahudi, mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Barulah Khalid bin Sa'id pulang langsung ke Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagia,
Rasul senang, dikasihlah oleh Rasul kepada Khalid tadi ghanimah yang banyak, dan keislamannya bagus. Setelah wafat Rasul, Khalid bin Sa'id terus mengabdi kepada agama Allah, mengabdi kepada syariat Islam. Dia berjuang dalam satu perjalanan jihad dengan orang-orang Romawi. Nah, di sana nanti terjadi pertempuran, peperangan. Khalid bin Sa'id maju ke depan, perang tanding, duel antara orang Romawi dan orang muslimin. Dia mewakili. Terjadilah peperangan. Wallahu akbar, Allah maha besar. Ternyata dalam peperangan tanding tadi Khalid berhasil membunuh musuh, dan musuh pun berhasil membunuh Khalid. Dua-duanya mati. Khalid mati dalam keadaan syahid, dan musuhnya mati dalam keadaan kafir. Kita bisa bayangkan bagaimana kokohnya keimanan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja masuk Islam, tapi keimanannya kokoh, tidak goyah, tidak goyah. Yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa kehidupan kita dua kemungkinan saja. Kalau tidak merugi, beruntung. Pertemuan sebelumnya kita sudah sempat singgung siapa yang beruntung. Ada pula orang-orang yang merugi yang merupakan ahli nar, ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun menceritakan siapa itu yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangan amalnya, dialah yang beruntung. Yang berat timbangan amal. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amalannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Yang ringan timbangannya, mereka itulah yang bikin rugi dirinya sendiri. Kita yang meringankan timbangan, ya kita yang bikin rugi. Bukan orang lain yang bikin timbangan kita merugi. Bukan orang lain yang bikin timbangan kita berkurang. Bukan orang lain yang bikin timbangan amalan kita hilang. Tidak, kita sendiri. Fi jahannam khalidun. Orang-orang itu akan kekal di dalam neraka jahannam, kata Allah. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Kata Allah, di neraka jahanam mereka itu dibakar oleh Allah. Wahum fiha kalihun, mereka itu dalam keadaan cacat, bibirnya sumbing. Masya Allah. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, talfahu wujuhum, dibakar wajah mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau Allah ingin membuat lama seorang hamba di dalam neraka, hamba tadi akan dibakar wajahnya menjadi hitam gosong, kemudian dicobel itu bibirnya menjadi sumbing. Kalau ada temannya yang ahli surga, ada keluarganya yang ahli surga, nyariin, ya Allah, temanku si fulan mana? Kami dulu bareng duduk ngaji, kami dulu pernah ikut halaqah Quran, kami pernah dulu melakukan ini, pernah melakukan ini, kok dia nggak kelihatan di surga ya? Dilihat dalam daftar manifestnya, oh si fulan masih di neraka. Ahli surga dikasih oleh Allah kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang-orang dekatnya. Makanya kita dianjurkan untuk musahabah as-salihin, berteman dengan orang solih meskipun kita tidak solih. Siapa tahu Tuan Guru ingat kepada kita. Siapa tahu sang ulama ingat dengan kita. Siapa tahu yang shawam, yang rajin puasa ingat dengan kita. Ya Allah, si fulan dulu waktu aku puasa dia terus yang ngasih aku minum, dia terus yang ngasih aku bukaan puasa, dia terus yang ngajak aku begini. Itu orang baik ya Rob. Ternyata dia neraka, tolong ya Rob. Bisa syafaat ahli surga, ada syafaat ahli surga. Tapi syafaat yang paling agung, syafaatul uzma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh siapa saja, atas izin Allah tentunya.
Nah, ada ahli surga pengen tolong ini sahabatnya dalam neraka, pengen tolong karibnya yang masih dalam neraka. Dicek di manifest, ada di mana? Oh, kedalaman sekian. Karena kita tahu surga ada tingkatan. Fid darkil asfali minan nar, yang paling dasar neraka jahanam itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Munafik dan kafir itu satu tempat, ya, sekolam begitulah kalau bahasa sekarang. Jadi tidak usah jauh-jauh, ya, sekelompok. Kenapa? Pada hakikatnya orang munafik itu kafir karena izharul iman, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafirannya. Masya Allah. Kata Ibnu Abbas tadi, orang tadi akan diambil, si fulan bin fulan, ini sahabatmu, dibawa. Kata ahli surga, loh bukan ini sahabatku, dulu wajahnya nggak segosong ini, terus dia nggak sumbing juga, ini bukan orang yang ku kenal. Mungkin namanya sama tapi tidak ini orangnya. Kata yang ahli neraka, aku temanmu. Tidak, aku tidak kenal aku. Si fulan bin fulan, aku kan, aku yang kita dulu. Tidak, bukan kamu, wajahnya nggak begini. Akhirnya tertahanlah dia semakin lama di dalam neraka. Penjelasan apa yang disebutkan oleh Allah, disampaikan oleh Ibnu Abbas, talfahu wujuhuhumun nar, dibakar wajah mereka dalam neraka sehingga berubah wajahnya. Wahum fiha kalihun, dengan bibir sumbing, dia kebingungan, heran, kok orang tidak kenal aku. Masya Allah, karena sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu dan kamu dustakan ayat-ayatku itu, kata Allah. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, kata ahli neraka tadi, ya Allah Tuhan kami, ghalabat alaina shiqwatuna, kami dikuasai oleh jiwa kami, kemaksiatan kami, kemungkaran kami. Jadi pengakuan itu akan ada. Kita ketika ingkar kepada Allah, bukan setan saja yang disalahkan. Ada dua potensi, pertama setan, yang kedua diri kita sendiri. Ghalabat alaina syiqwatuna, dicengkram oleh jiwa kita, oleh diri kita, oleh nafsu kita, sehingga kemaksiatan itu menjadi nyaman dinikmatin. Karena maksiat punya level. Pertama kali dia melakukan maksiat, apapun bentuknya, ringan atau besar atau berat, akan muncul was-was. Maling mencuri pertama kali, dia itu merasa bersalah. Ya Allah, kok kucuri ya? Pompa airnya masjid tuh, pertama kali nyuri, tapi lama-lama nyaman, besok nyolong lagi, sehingga nyolong itu jadi profesi yang menyenangkan. Orang zina juga begitu, pertama kali dia menyesal luar biasa. Ya Allah, kok berani ya? Penyesalan itu awal, sampai perbuatan itu menjadi kenikmatan baginya. Hati-hati, kalau sudah ada kemungkaran tapi dia merasakan nikmat dalam melakukan kemungkaran, itu bahaya. Karena levelnya akan naik terus, kemungkaran itu akan naik. Merasa nyaman dengan kemungkaran kepada Allah, ini sudah menunjukkan level bahaya. Udah merah itu. Ya, kalau masih kuning nih belum terlalu bahaya. Masih bisa take down lah, mundur ke belakang. Jangan lanjut, cepat-cepat. Masya Allah, ini bahayanya maksiat. Ghalabat alaina syiqwatuna. Kalau sudah nyaman, dia yang kendalikan kita. Hawa nafsu itu liar. Masya Allah. Wa kunna qauman dhalin, kami adalah hamba yang dhalin, tersesat. Mengaku nanti di kehidupan akhirat, kami ini sesat dulu di dunia karena kami dikuasai, dicengkram oleh hawa nafsu. Lalu kata mereka, Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkanlah kami dari dalam neraka. Ahli neraka itu banyak mintanya. Pernah minta air, pernah, an afidu alaina minal ma, kasih kami sedikit air. Sedikit air yang mereka minta, bukan seember, bukan sekolam, nah, sedikit air, seteguk juga tidak apa-apa.
Apakah dikasih? Tidak. Kenapa yang mereka minta air? Karena panas, haus luar biasa. Sehingga disebutkan di antara sedekah yang paling afdal ngasih minum. Suqyah, memberi minum orang ini di antara sedekah yang paling afdal. Murah tapi afdal. Sehingga ada hadis yang menceritakan seorang mantan pelacur tapi taubat ya. Ingat ini. Kadang bahasa masyarakat kita tidak pas gitu. Pelacur saja ngasih minum anjing masuk surga. Dia enggak paham bahwa hadis itu lautabat. Kata Nabi seandainya taubat tuh. Diawali dari begitu hadisnya. Jadi, seandainya ada orang yang taubat, apa namanya, sahibul muks, orangnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ngasih minum anjing tadi masuk surga karena mantan penzina, banyak dosa tapi sudah taubat. Sehingga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mantan penzina taubat bisa masuk surga hanya memberi minum anjing yang kehausan? Kata Nabi, iya. Lau tabat sahibul muks, seandainya orang yang suka mengambil hak orang lain taubat juga, la taballahu alaihi, pasti Allah pun terima taubatnya. Ya. Siapa yang suka ngambil hak orang lain? Ya. Orang yang suka ngambil upeti begitu, majakin orang 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, ya, premanisme lah, ngambil begitu. Seandainya orang kayak begini taubat pun diterima oleh Allah. Berarti kita fahamin sekilas tersirat, penzina itu taubat ngasih minum air kepada anjing yang haus masuk surga. Seandainya ini pun taubat, berarti lebih besar dosanya. Mengambil hak orang lain, nyomotin hak orang lain, jauh lebih besar dosanya daripada berzina. Seandainya dia taubat, la taballahu alaihi, pastilah Allah menerima taubatnya. Masya Allah. Ya. Orang-orang ini kata akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ya Rabb. Fa in udna, kalau kami sudah keluar dari neraka ini dikembalikan ke dunia, kami janji mau amal baik. Kalau kami ngulangin kembali, fa inna zalimun, maka benar-benarlah kami orang yang zalim. Tapi apakah diizinkan oleh Allah? Ya sudah, saya kasih sebulan ya, dibalik ke dunia. Seminggu, sehari, tidak. Ahli neraka kalaupun keluar ke dunia kembali, amalan yang mereka minta mereka bisa kerjakan, yaitu sedekah. Makanya Rasul berwasiat kepada wanita muslimin waktu itu, kata Nabi, perbanyak kalian sedekah karena aku melihat surga itu isinya para wanita. Perbanyak kalianlah sedekah walau bisyaqqit tamar, meskipun kurma kamu belah dua, sedekahin. Sighah mubalaghah, hiperbolanya, meskipun kurma sebelah sedekahin, menunjukkan kalau tidak punya apa-apa ya udah kurma kamu belah dua, makananmu bagi dua dengan orang lain, menunjukkan sedekah itu pahala besar, penolong dalam kehidupan akhirat. Tapi apakah Allah izinkan mereka? Qala khsa'u fiha, kata Allah, diam kalian di dalam neraka, ikhsa'u fiha, diam dalam keadaan hina. No, biar hina kalian di sana. Masya Allah. Wala tukallimun, dan kalian tidak usah ngomong kepadaku, kata Allah. Allah tidak mau berbicara dengan ahli neraka. Masya Allah. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna. Dulu di dunia, kata Allah, ada hamba-hambaku yang berkata Rabbana amanna, ya Allah kami sudah beriman. Dulu di dunia ada hamba-hambaku yang beriman. Faghfir lana, ampunilah kami ya Rabb. Warhamna, sayanginah kami, wa anta khairur rahimin, karena engkaulah maha-maha pemberi kasih sayang yang terbaik. Ada hamba Allah yang di dunia ini beriman, meminta ampun, meminta kasih sayang kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh ahli neraka ini waktu mereka beriman, waktu mereka masih di dunia? Fattakhadtumuhum sikhriya,
Tapi kalian waktu di dunia itu mencemooh mereka, kalian hina, kalian jadikan olok-olokan itu orang yang beriman. Dan itu dialami oleh kaum muslimin hari ini dan dulu. Tidak saja zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh sebelum zaman beliau juga sudah. Begitulah sifatnya orang kafir, orang ingkar, orang munafik, sifatnya begitu. Ya, kaum Nabi Nuh digelar apa? Badiur Ra'yi. Badi itu lembah, ar-Ra'yi akal. Jadi akalnya bukan cuma datar tapi rendah di bawah lembah. Ya, bukan cuma jongkok tapi terbenam akalnya, disebut dengan Badiur Ra'yi. Kenapa? Enggak level gitu. Sehingga yang beriman kepada para nabi dari awal-awal dakwahnya itu adalah level orang-orang rendahan, tanda petik. Ya, bukan pejabat tinggi, bukan pembesar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin pembesar Quraisy itu masuk Islam, didakwahi oleh Nabi. Sampai Nabi hampir tidak peduli dengan sahabat-sahabatnya yang rakyat biasa tadi. Ditegur oleh Allah. La tamuddanna bi'ainik. Ya Muhammad, jangan terlalu tamak. Tamudda itu melemparkan pandangan. Maksudnya apa? Jangan terlalu berharap atas keislaman mereka. Bima matta'nahum alaih, terhadap orang yang telah kami berikan kenikmatan kepada mereka. Ada orang kaya, pejabat, kalau masuk Islam ini seksi sekali nih. Dia punya powernya, dia punya perangkatnya, dia punya hartanya, sehingga dakwah akan berkembang. Nabi nggak salah ingin mendapatkan orang-orang kayak begini supaya dakwahnya berkembang. Tapi kata Allah, itu cuma perhiasan dunia saja bagi mereka. Orang-orang itu sudah aghfalna qalbahum, sudah ditutup oleh Allah hatinya, tidak akan ada keislaman lagi bagi mereka. Fokuslah kepada sahabat-sahabat wahai Muhammad, agar mereka yang sibuk berdoa siang malam, bermunajat kepada Allah, bermuajahah kepada Allah, ini fokus. Meskipun mereka tidak punya harta, mereka tidak punya jabatan, tapi inilah orang-orang terbaik yang akan membela Islam. Ya, orang-orang Quraisy dulu begitu. Ya, ke belakang-belakang sini juga sama. Umat Islam hari ini kan tetap dicemooh. Kita tahulah kisahnya bagaimana di Eropa, bagaimana di Amerika mencemooh Islam, bagaimana di Indonesia, ya cuma tidak keluar aja. Ya, kalaupun keluar itu di medsos dan lain-lain keluar. Fattakhadtuhum sikhriya, kalian cemooh itu mereka. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kalian lupa mengingatku, kata Allah. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian tertawakan mereka. Masya Allah. Menertawakan orang-orang beriman, orang-orang Islam adalah sifat perbuatan orang-orang yang ingkar tadi. Orang yang beribadah, orang yang beriman, orang yang beramal diolok-olok sampai hari ini. Sampai hari ini. Cuma tidak langsung ke telinga kita. Kita yang sholat dianggap cuma tunggak-tunggi, dianggap bodoh, dianggap tidak maju. Kita yang pakai gamis, pokoknya ada aja cemoohan, ada aja. Cuma kalau yang pakai rok pendek, yang bajunya kebuka setengah, itu tidak ada cemoohan tuh. Itu kan ahli dakwah, harusnya didakwahin tuh. Ya kalau begitu dibelain tuh. Ya, yang begitu-begitu dibelain. Ya, yang berpenampilan bagus, bergamis, menutup aurat, dia dicemooh. Ini bukan negara Arab, ini bukan. Cemoohnya begitu, masya Allah. Real hari ini begitu. Masya Allah. Ada ancaman Allah. Apalagi kalau kita terkena musibah, ditangkap, dipenjara, kata mereka mampus, biar busuk lo dalam penjara, ya kan? Masya Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita berdoa supaya dijauhkan dari apa? Syamatatil a'da. Syamatah, cemoohan musuh kalau kita tertimpa musibah. Raf'ul bala, dia apa? Diangkat bala supaya kita tidak terkena bala. Su'ul qada, supaya tidak tertimpa keburukan nasib. Masya Allah, diajarkan oleh Nabi supaya jauh kita dari bala.
jauh dari mungkarat, jauh dari buruknya takdir, jauh dari syamatatil a'da, cemoohan musuh. Cemoohan musuh itu ada, real. Nabi Harun alaihissalam ketika ditugaskan oleh Nabi Musa menjaga Bani Israel, Nabi Musa berangkat menerima wahyu. Asalnya 30 hari, kemudian dilebihkan, fa'atmamna 10 menjadi 40 hari. Musa dalam miqata rabbih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa tidak melihat Allah, cuma mendengar suara. Nabi Muhammad bertemu dalam Isra wal Mi'raj, bertemu. Nabi Musa cuma dengar suara di Bukit Tursina. Masya Allah, Nabi Musa selama 40 hari bertemu dengan Allah, menerima Taurat. Dalam perjalanan pulang, Musa mendapat informasi wahyu bahwa umatnya sudah ingkar, padahal baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun, kita tahulah bagaimana zalimnya Fir'aun. Zalimnya Fir'aun itu luar biasa. Dan Fir'aun itu waktu dia mengaku Tuhan, dia tahu kalau dia sedang bohong, itu sadar. Pembohong itu dia tahu kalau dia itu bohong. Fir'aun waktu ngaku Tuhan, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, kata Fir'aun. Dia tahu kalau dia bukan Tuhan, pasti tahu. Ya, cuma gimana memoles kalimat itu supaya orang yakin. Ya. Yang tidak yakin dengan ketuhanan Fir'aun, dia bunuh. Jadi Fir'aun itu zolimnya bukan main. Ya, bukan cuma 6 yang dia bunuh, banyak dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun zolimnya luar biasa. Kenapa tidak langsung ditimpakan oleh Allah, begitu bunuh, pum, dibalas oleh Allah? Ditunggu oleh Allah. Sanastadrijuhum, dikasih oleh Allah istidraj. Istidraj ini adalah kelebihan bagi orang yang zalim. Dikasih dulu, diulur. Sehingga kapan? Sehingga sampai Fir'aun masuk ke jalan yang dilewati oleh Musa, pengikutnya juga masuk rame di tengah-tengah, baru ditutupkan oleh Allah. Dihancurkan Fir'aun dan seluruh tentaranya. Ya, jangan sampai kita begitu. Diulur dikit, nanti tiba-tiba diledakkan oleh Allah, selesai nasib. Masya Allah. Fir'aun zalimnya begitu. Ya, kezaliman dulu juga begitu. Tapi satu hal yang pasti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meminta kepada Allah dan Allah kabulkan, bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan hancur sekaligus, meskipun banyak maksiat. Kalaupun hancur sebagian, 1 pulau, 2 pulau, 1 negara, 2 negara. Kalau umat terdahulu, umat Nuh habis semua, umat Lut habis semua, umat Saleh habis semua, dihantam oleh Allah, selesai untuk umat, kering, nggak ada sisa. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diminta oleh Nabi kepada Allah dan Allah kabulkan, tidak akan hancur umat beliau, umat muslimin dalam satu hantaman, tapi hancurnya dikit-dikit lah. Masya Allah. Musa alaihissalam dan Bani Israel baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ternyata di antara Bani Israel ada yang ingkar kepada Allah, bikin patung. Samiri bikin patung emas. Bani Israel waktu kabur dari Mesir itu bawa emas. Karena janjinya Bani Israel akan mau ikut perayaan kenegaraan Fir'aun kalau mereka dipinjamin perhiasan. Kami Bani Israel tidak punya apa-apa, masa kami berangkat pesta cuma pakai baju biasa? Pinjamin dong perhiasan. Dikasihlah pinjam dari kerajaan, emas, perhiasan. Ternyata dibawa kabur oleh Bani Israel. Jadi alasan Fir'aun mengejar Bani Israel, pertama memang karena kabur, takut nggak ada lagi yang bisa dia pekerjakan di Mesir. Yang kedua, orang yang kabur bawa harta. Bani Israel ini bawa harta, kenapa? Selama ini kami kerja tidak punya gaji, dibawalah ini kabur. Sampai di seberang kata Nabi Musa, ini harta haram, curian, jangan.
kumpul kalian, buang ke laut. Disuruh buang. Ternyata Samiri nggak buang, dia kumpul, dia bakar, kemudian dia bentuk menjadi patung anak sapi. Lahu khuwar, yang bolong di depan, bolong belakang, kalau ketiup angin bunyi. Ada yang mengatakan bunyinya persis kayak bunyi anak sapi. Di antara ahli tafsir menjelaskan bisa bersuara karena ada jin, setan, iblis yang masuk ke dalam itu. Beriman kepada Samiri dan patungnya itu 70.000 orang. Masya Allah. Hari itu Bani Israel kalau pengen taubat karena murtad dari ajaran Musa alaihissalam, menyembah selain Allah, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. 70.000 Pak, bukan dikit loh itu. Nah 70.000 ini ada yang mengatakan mereka membunuh diri sendiri, itu syarat taubat bagi Bani Israel dulu. Beda dengan orang Islam. Orang Islam kita taubatnya astagfirullahalazim, berjanji tidak ngulangin, insya Allah selesai. Kalau mereka mau taubat, bunuh diri kalian. Surat Al-Baqarah diceritakan, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, itu yang terbaik bagi kalian. Cara bunuhnya, ada yang bunuh diri masing-masing, ada yang menyebutkan Allah turunkan kabut pekat, tidak sampai lihat satu di antara yang lain, mereka saling bunuh. Nah yang selamat ini, inilah yang nanti kemudian ingkar lagi kepada Nabi Musa. Musa sementara menerima Taurat, mereka bikin keingkaran. Musa alaihissalam pulang, sudah tahu informasi bahwa umatnya ada yang ingkar kepada Allah. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Musa alaihissalam pulang kepada kaumnya ghadban, dalam keadaan marah. Asifa, sedih, marah bercampur sedih. Marah kenapa? Ini mungkar. Sedih kenapa? Kalian baru diselamatkan oleh Allah sudah bikin mungkar. Menyesal Musa, kok bisa? Marah dia. Ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Allah sudah menjanjikan kalian janji yang baik? Allah sudah baik loh, ngasih ini, beri itu, tolong kalian, bantu kalian, dan Allah janjikan jauh lebih baik dari yang sudah-sudah. Afatala alaikumul ahdu, apakah kalian ingin mempercepat, memperpanjang janji Allah tadi? Janji Allah apa? Akan ditimpakan oleh Allah musibah-musibah kalau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam sangat amat perhatian kepada hambanya. Di surat Al-A'raf, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, sama diksinya, sama. Ketika Musa pulang kepada kaumnya dalam keadaan marah dan sedih, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, alangkah buruknya perbuatan kalian sementara ku tinggalkan sebentar saja. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian ingin menyegerakan janji Tuhanmu tadi itu, di surat Thaha tadi. Janji Tuhan apa? Akan diazab kalian. Wa alqal alwah, Musa memegang Taurat, dilempar oleh Musa Taurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cuma mendengar berbeda dengan orang yang melihat langsung. Dia dengar tadi sudah ada wahyu dari malaikat bahwa umatmu sesat wahai Musa. Reaksi Musa belum sebesar ketika dia melihat kesesatan itu. Sampai Taurat yang ada di genggamannya pun dia lempar. Wa alqal alwah, dia lemparkan Taurat. Wa akhadha bi ra'si akhih, dia tarik kepala akhihnya, saudaranya Harun. Yajurruhu ilaihi, dia tarik. Dalam surat Thaha apa? La ta'khudh bi lihyati, jangan tarik jenggotku wahai Musa. Ditarik jenggotnya, ditarik oleh Musa. Kenapa? Dia marah. Harun, kamu harusnya jaga umat, kok malah bisa begini. Qala ibna umma, wahai anak ibuku, wahai anak ibuku. Kata Harun. Kenapa dia katakan wahai anak ibuku? Dia tidak katakan wahai adikku. Musa adalah adiknya Harun.
Karena Harun duluan lahir baru Musa. Ya, karena masa itu siapa yang lahir laki-laki tahun ini dibunuh, tahun depan enggak. Jadi tahun ini Harun lahir aman. Setahun selang-seling kan. Tahun depan lahir Musa. Musa jadi diincar, makanya dihanyutkan. Kata Harun, jangan tarik jenggotku wahai anak ibuku. Kenapa tidak katakan wahai saudaraku? Karena kalau sudah bawa-bawa emak, kita ini satu emak Musa, satu rahim, satu orang tua. Jangan sakitin aku wahai Musa. Kita ini Musa tenaganya kencang. Ya, kita tahu bagaimana Musa pergi dari Mesir menuju Madian. Ada satu sumur yang sudah ditutup oleh 10 orang. Musa geser cuma sendirian. Kita tahu orang Mesir tinggi besar, ditempeleng oleh Musa, mati di tempat, tidak sempat ke rumah sakit. Jadi Musa ini kencang tenaganya, Masya Allah. Katanya apa ya? Wahai anak ibuku, innal qauma stad'afuni, kaum ini Bani Israel sudah merendahkanku, wa kadu yaqtulunani, mereka hampir saja membunuhku. Masya Allah. Harun, kata Musa alaihissalam dalam Al-Quran, afsahu minni, Harun itu lebih fasih lisannya ya Allah. Makanya Musa, wafqahu qawli, jadikan orang faham dengan apa yang kuucapkan. Itu doa Musa itu ya. Karena sebagian ada yang mengatakan Musa itu cadel lidahnya karena waktu kecil pernah makan bara api, dikasih oleh Fir'aun kurma sama bara api, diuji. Nah kalau anak ini mengambil kurma habis nih ya, berarti dia anak hebat gitu. Ternyata Musa malah mengambil bara api, dia masuk ke mulutnya. Wallahu a'lam benar apa enggak, tapi banyak juga yang menolak pendapat itu. Kenapa? Nabi yang manapun harus selamat dari cacat dan aib ya, saya lebih percaya ini. Wafqahu qawli, jadikan ucapanku difahami oleh orang, menunjukkan bahwa Harun itu dalam berorasi, berceramah, berpidato jauh lebih hebat daripada Musa ya. Karena orang ngomong materi yang sama tapi cara penyampaian berbeda, itu efeknya beda ya, efeknya beda. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan bahwa inna minal kalami la sihra, di antara ucapan kita ada yang ibaratnya seperti magic gitu loh, bisa menyihir orang lain. Ada di antara ucapan kita itu. Ada orang tertentu materinya sama, ringan, tapi bagi orang lain kok menarik ya. Nah, menunjukkan apa? Harun punya kemampuan lebih dalam menarik orang untuk berdakwah. Tapi Harun secara fisik lemah. Harun sendirian, ini orang ribuan mau keroyok Harun. Ya kadu yaqtulunani, hampir saja aku dibunuh. Fala tushmit bihil a'da. Jangan sampai Musa, aku ini dicemooh oleh musuh-musuh. Coba. Syatam tadi kita. Syatam tadi. Jangan sampai gara-gara ini engkau marah kepadaku, engkau sakiti aku, musuh nanti yang ketawain aku Musa. Inilah yang dikhawatirkan Harun alaihissalam. Syamatatil a'da, musuh bergembira kalau kita terkena apa-apa. Harun disakitin Musa tanda petik, maka musuh akan rasain, biarin mereka berdua berantem sama-sama Nabi. Kira-kira begitu. Fala tusmit biyal a'da, jangan sampai musuh menertawakan aku, gembira atas musibah, gembira atas sakit, gembira atas azab, gembira atas siksa. Musuh itu kan selalu begitu, Pak. Siapa yang gembira kalau kita sakit, gembira kalau kita disiksa, gembira kalau kita menderita, itu musuh. Dan muslim tidak boleh begitu. Ada musuh kita ya, misalkan tiba-tiba Israel dikasih oleh Allah gempa besar, hancur 50 juta orang Israel misalkan, mati. Kita tidak boleh ucapkan mampus, kapok, rasain kalian bunuh Bani Israel. Nah, itu bukan bagian daripada akhlak kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin kalau terjadi musibah pada musuh? Was'alillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Cukup kita bilang, ya Allah jangan timpakan kepada kami apa yang engkau timpakan kepada musuh-musuh kami.
Cukup itu saja. Nah, itu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlaknya kaum muslimin. Adapun mereka, kita dipenjara, kita disakiti, kita disiksa, kita dibikin susah, mereka akan tertawa itu. Syamatatil a'da, minta kepada Allah supaya tidak terjadi kegembiraan musuh terhadap musibah yang sedang menimpa kita. Fala tusmit biyal a'da wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, dan jangan jadikan aku wahai Musa termasuk di antara kaum yang zalim. Yang sebuah muliakan oleh Allah. Pertarungan di dunia, pertarungan antara yang zalim dan yang hak, itu tidak akan selesai. Dari dulu-dulu sampai sekarang, kalau yang zalim yang hak ketemu pasti berantem. Pasti berantem. Kapan dan dimanapun itu. Bahkan di masjid pun bisa berantem gara-gara ada yang zalim, ada yang hak. Antara batil dan hak pasti ketemu, berantem tuh. Tidak pernah akur antara hak dan batil. Dari generasi, dari bangsa pasti mengalami itu. Cuma kalau orang yang hak atau yang baik ketemu yang baik, akur Pak. Orang baik ketemu orang baik, akur. Kalau ada makanan, makan bareng. Cuma kalau yang batil ketemu dengan yang batil, ada makanan, rebutan. Iya, itu fitrah, sudah fitrah Pak. Yang batil ketemu dengan yang batil, satu saja ini Pak. Rebutan pangkat aja misalkan, rebutan proyek, kelahi pasti kelahi. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang direbutkan dan itu menyebabkan kelahi, berarti kemungkinan ada yang hak, ada yang batil situ. Atau dua-duanya batil, tidak ada yang hak. Karena kalau hak pasti dia akur. Ya sudah, kamu duluan lah jadi ketua. Nanti setelah kamu kalau panjang umur aku tidak apa-apa. Tuh, oh, udah kamu aja, enggak kamu aja. Seperti yang dilakukan Umar dan Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar tuh dorong-dorong, kamu khalifah enggak, kamu khalifah enggak, kamu dorong-dorongan. Sehingga Umar itu ngotot angkat tangan Abu Bakar, aku baiat Abu Bakar menjadi khalifah. Kata Abu Bakar, Umar bin Khattab tidak pernah salah, kali ini Umar akan salah mengangkat khalifah. Tuh, kenapa? Sama-sama hak. Masya Allah. Jadi yang hak itu kalau ketemu akur, berbagi, toleransi. Nah kalau tidak toleransi berarti dua-duanya batil, atau salah satunya batil, yang salah satunya hak. Ini pertarungan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, pasti. Di bangsa kita ini kan pertarungannya dari dulu begitu. Dari zaman Belanda sampai zaman pra kemerdekaan, sampai sudah merdeka pun kita masih bertarung terus tuh, antara yang hak dan yang batil itu pasti ada ya, jauh sebelum ini Orde Baru ya kan, sebelumnya lagi masa apa itu ya Soekarno ada PKI-nya dan lain-lain, itu kan pertarungan terus tuh. Di politik begitu, di sosial begitu, di ekonomi terus akan ada pertarungan antara hak dan batil. Tinggal kitalah pilih posisi mana kita. Cuma janji Allah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau sudah datang yang hak, yang batil akan sirna. Ja'a itu artinya datang. Lawannya zahaba, pergi. Allah tidak katakan pergi si batil, tidak. Allah katakan kalau datang yang hak, zahaqa. Zahaqa itu lenyap. Jadi untuk melenyapkan kebatilan, tampakkan yang hak, datangkan yang hak, buat yang hak. Insya Allah kebatilan akan hilang dengan sendirinya. Otomatis tuh, karena batil yang hak tidak akan bisa berada dalam satu tempat. Pasti kemenangan akan berpihak kepada yang hak dan kebatilan pasti akan hilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lakukan itu. Nabi ucapkan qul ja'al haqq wa zahaqal batil berkali-kali diucapkan oleh Nabi ketika peristiwa Fathu Makkah. Nabi menghancurkan patung-patung berhala kaum musyrikin. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hati kita tergugah untuk tetap berada di jalan yang hak, di jalan yang benar, mempertahankannya meskipun ujian yang kita hadapin tidak sehebat yang dihadapi oleh sahabat Nabi, meskipun ujian yang kita hadapin tidak sehebat yang dihadapin oleh imam-imam muslimin, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Keempat-empat imam ini disakitin. Baca rentetan sejarahnya. Tidak ada mereka itu yang mulus.
Abu Hurairah, Imam Bukhari itu difitnah. Imam Bukhari itu difitnah, dituduh Syiah pernah, dituduh sesat pernah, di warning jangan hadirin majlisnya. Imam Syafi'i juga sama, difitnah habis-habisan. Kenapa? Pertarungan yang hak dan yang batil akan terus ada. Nanti 20-30 tahun akan datang, 100 tahun kalau masih ada dunia ini, pertarungan itu tidak akan pernah selesai. Karena begitulah cara Allah menguji siapa di antara kita yang terbaik. Di antara kita yang terbaik itulah yang akan masuk surga. Kalau tidak baik, ya tidak akan diterima oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah subuh muliakan oleh Allah, barangkali ini yang disampaikan, mudah-mudahan kita semua dan saya pribadi termotivasi, dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap memberikan, membimbing kita sehingga kita selalu dalam siratal mustaqim, berada di dalam jalan Allah yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.